Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Jumpa lagi bos dengan saya di sini, Lindu Aji, penggemar keris dan tosan aji dari Jombang. Jangan lupa yang baru gabung, silakan like dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya ya bos, agar tidak ketinggalan video-video kami. Dan juga share ke teman-teman agar tahu budaya, agar tahu tentang keris dan tosan aji, juga barang antik. Kali ini di sini saya akan mereview dua pusaka saya bos. Di sini ini pusakanya. Yang satu ini Branga Jogja, yang satu ini apa ini, warangkanya ini lupa saya ini namanya. Ya pokoknya nanti kita review, kita lihat apa isi di dalamnya ya bos. Sandang walikat bos, warangkanya bos, lupa saya, sorry. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber saya yang telah mendukung semua acara saya, termasuk tutorial dan video-video mengenai budaya, mengenai keris dan tosan aji, juga barang antik. Dan saya doakan semoga subscriber saya dan kalian semua yang telah mendukung channel saya agar diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan perlindungan, serta yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan. Dan kali ini saya akan mereview dua pusaka saya yang kapan hari baru dapat. Ya maharnya juga lumayan bos, karena secara nggak langsung ini pusaka-pusaka yang juga lumayan jenisnya, agak langitan lah katakanlah gitu. Dan ini salah satunya dengan warangka sandang walikat. Ini kayunya kayaknya kalau nggak sawo ya kayu nagasari ini kayaknya. Ini bos, ini handle-nya bagus sekali, ini ukiran. Mari kita lihat apa isi di dalamnya. Tapi jangan lupa yang baru gabung bos, like dan subscribe channel saya, serta nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Mari kita buka bos. Nah ini bos, ini dapurnya laler menging, dapur yang sangat langka ini bos. Kenapa kok dikatakan laler menging? Karena sekar kacangnya kebalik bos, di sini bos. Dan keris ini filosofinya sangat tinggi bos, dan juga karisma mengenai mistiknya juga tinggi. Karena apa? Keris ini dulunya sering dipunyai oleh seorang raja. Dan konon ceritanya ini, keris ini kalau sampai keluar dari warangkanya, biasanya tidak akan dimasukkan lagi ke warangkanya kalau tidak terkena darah. Dan keris ini dulu banyak dipunyai oleh raja-raja di tanah Jawa, dan sebagian besar kegunaannya untuk apa ya namanya ya, kalau istilahnya bahasa Jawanya itu midono, atau mengadili orang yang bersalah, dan biasanya untuk membunuh. Dan keris-keris laler menging ini
daya magisnya cukup tinggi, bos. Dan di sini keris ini pamornya ada dwi pamor. Ini wongkon isen dan pamor jimat, bos. Mungkin kurang jelas, nanti akan saya sertai videonya. Ini dapurnya laler menging dwi pamor, dia berpamor wongkon isen dan juga pamor jimat, ada jimatnya di bagian sor-soran, bos. Dan keris rata-rata itu mempunyai kekuatan magis. Karena apa? Karena dulunya empunya pembuatannya juga secara spiritual, bukan asal-asalan, bos, bukan asal ngempleng, dan juga bukan asal membuat aja. Dan semua keris sepuh maupun keris yang muda atau nom-noman, semua mengandung yoni atau tua. Tidak ada keris yang tidak mengandung tua atau yoni. Karena apa? Para empu-empunya dulu, dia membuat sebuah keris, membuat karya seni yang tinggi juga melalui tirakat dan olah batin. Dan juga mereka pasti ada sesaji khusus sebelum membuat atau sebelum keris ini jadi, mereka pasti ritual dan tidak sembarangan, bos. Dan tidak bisa dipisahkan keris dengan magis atau mistik. Karena apa? Ya, cara pembuatannya aja udah melalui spiritual, melalui puasa, melalui tirakat, dan melalui doa-doa. Makanya kalau ada orang yang ngomong keris itu jangan dihubung-hubungkan dengan mistis, itu salah. Karena apa? Pembuatannya dulu juga melalui tirakat, juga melalui spiritual, melalui doa, melalui semuanya, gitu loh. Jadi ya, bukan mistis itu terus dianggap klinik, dianggap gini, enggak. Karena apa? Di dalam suatu keris ada nilai-nilai filosofi yang tinggi. Dan mari kita lihat keris saya yang satu lagi, bos. Dan ini warangkanya Branga Jogja, bos. Bagus sekali. Branga Jogja. Mari kita lihat apa isi di dalamnya. Jangan lupa yang baru gabung, bos, like dan subscribe channel saya, juga nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video saya dan juga tutorial-tutorial saya. Dan jangan lupa, kalau Anda suka silakan like dan share ke teman-teman agar tahu tentang budaya, agar tahu tentang pusaka dan bahan antik. Mari kita lihat isi di dalam pusaka ini. Nah, ini bos, kalau menurut saya ini dapurnya Jalak Sumelang Gandring, bos. Jalak Sumelang Gandring. Kalau estimasi pembuatan ini kayaknya kalau enggak Pajajaran ya Mojo. Dan berpamor ombak segoro. Dan apa filosofi yang ada di pamor ombak segoro, bos? Ombak itu air yang menggulung. Air itu sifatnya tenang, dan juga air itu sangat dibutuhkan oleh manusia karena air itu utama, bos, sifatnya utama. Dan ombak itu pasti besar, tapi juga ada ombak yang kecil. Dan air yang tenang itu juga bisa menghancurkan. Segoro itu artinya laut, gitu. Dan laut itu secara tidak langsung banyak kehidupan di situ, bos. Kehidupan yang tidak tampak di laut itu banyak sekali.
Dan ini filosofinya sangat tinggi. Selain untuk kekuatan, juga untuk ketenangan, bos. Dan juga untuk kerezekian. Dan jangan salah, pusaka ini adalah pusaka pemilih. Tidak semua orang bisa memiliki pusaka Jalak Sumbelang Gandring yang berpamor ombak segoro. Karena apa? Nilai mistik atau nilai magis di dalam keris ini sangat luar biasa. Dan rata-rata keris seperti ini banyak dipegang dan banyak diburu oleh kolektor atau pejabat-pejabat negara sekarang ataupun dulu. Karena apa? Karena tuannya yaitu sangat ampuh untuk kewibawaan, untuk kekuatan, dan untuk kerezekian. Ini bos, nanti akan saya sertakan juga videonya sekilas tentang Jalak Sumbelang Gandring pamor ombak segoro. Ini insya Allah kalau nggak Pajajaran ya Majapahit angkunya. Dan jangan lupa bos, semua keris sepuh ataupun keris nom-noman ataupun keris kamardikan, semuanya itu cara pembuatannya melalui spiritual, bukan asal-asalan, bukan asal ngempleng, bukan asal membuat bos. Jadi mari kita hargai karya seni yang adiluhung, karya seni pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita yang sangat bagus dan sekarang sudah diakui oleh UNESCO. Jadi mari, siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita semua, anak cucu mereka. Dan saran saya, kalau Anda punya pusaka, silakan dirawat sebagus mungkin. Jangan dianggap pusaka ini sedikit-sedikit syirik atau musyrik. Karena syirik atau musyrik itu tempatnya bukan di pusaka bos, tetapi di otak Anda dan juga di hati Anda sendiri. Kalau masalah syirik dan musyrik, sampai naik sepeda motor juga syirik, juga musyrik. Dan kalau bisa lestarikan keris, pusaka, atau tosan aji yang telah diakui oleh UNESCO. Bahkan orang luar pun bingung bagaimana seorang empu di tanah Jawa itu bisa membuat sebuah pusaka dengan tingkat panas yang luar biasa, titik api yang luar biasa, dan bisa menciptakan sebuah keris yang indah. Orang luar aja bingung bos. Sampai sekarang orang luar belum ada yang bisa membuat keris pusaka, menurut sepengetahuan saya bos. Dan harusnya kita senang sebagai anak cucu dan generasi penerus orang Jawa yang berada di Indonesia. Mari kita tingkatkan budaya, kita tingkatkan kelestarian dari keris dan tosan aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.